Pemirsa, banyak cara dilakukan pemudik untuk mengelabui petugas agar bisa pulang kampung. Di Asahan, Sumatera Utara, para pemudik diangkut dengan sebuah bus travel bertuliskan bus khusus paket. Petugas mengadang sebuah bus travel yang bertuliskan bus khusus paket di pos pengamanan 1 Meranti Asahan, Sumatera Utara malam tadi. Ternyata tulisan tersebut hanya modus supir bus travel. Karena saat diperiksa petugas, paket yang dibawa supir bus adalah sejumlah penumpang dengan tujuan Medan. Karena tidak memiliki dokumen perjalanan seperti hasil swab antigen dan lainnya, bus pun dipaksa putar balik. Rata-rata penumpang sekarang tidak memiliki SIM maupun surat jalan dengan alasan melayat atau berkunjung tapi tidak ada surat jalan maupun SIM dari tempat tinggalnya sendiri. Hingga malam tadi, 29 kendaraan diputar balik karena tidak memiliki dokumen perjalanan. Penyekatan keluar masuk di wilayah Asahan akan terus digelar hingga tanggal 17 Mei 2021 mendatang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainis melaporkan. Itulah kita bisa lihat begitu dampaknya, ada regulasi yang memang tidak konsisten, boleh mudik dengan berbagai aturan begitu, ada yang akal-akalan juga agar bisa mudik begitu. Nah, selain memang ada larangan mudik, ini di sisi lain juga boleh berwisata. Nah, Pak Agus masih bersama kami, mungkin ada tanggapannya mengenai wisata liburan begitu yang tetap dibuka di tengah ada regulasi larangan mudik, Pak. Sudahlah, untuk urusan regulasi ini tidak akan efektif semuanya yang terkait dengan COVID. Karena apa? Kebanyakan diatur oleh surat edaran. Surat edaran itu kalau zaman kita kuliah namanya mading, jadi untuk internal. Tidak berkekuatan hukum, tidak dijalankan juga tidak akan dihukum. Sekali lagi, sebuah peraturan tanpa sanksi itu bohong. Sebuah peraturan banyak kecuali-kecuali itu tidak efektif. Ya, jadi kalau wisata bisa diizinkan 50%, kalau dia terkurung terlokasi misalnya kebun binatang Ragunan bisa. Tapi kalau pantai bagaimana membatasi 50%? Pantai kan tidak ada pagarnya. Lalu yang mengawasi siapa? Kalau di Banten kilometer itu panjangnya. Jadi yang nggak masuk akal. Sekali lagi dari awal penanganan COVID kan pemerintah pakai dua kaki, memberantas pandemi dan meningkatkan ekonomi. Itu nggak bisa, sulit, Pak. Ya, Pak Agus, sejak awal Kementerian Perhubungan memang sudah mengakui ada prediksi 7% atau sekitar 18 juta warga yang akan tetap pulang kampung. Prediksi Anda, angkanya lebih dari itukah yang lolos? Oh, yang lolos begini loh, orang yang lolos itu mungkin tidak banyak masih, yang tidak terhitung apalagi sekarang di Jawa saja umumnya kan pakai kendaraan bermotor. Nah, sekarang bagaimana testing dan tracingnya kan tidak sesuai dengan persyaratan dari WHO. Nah, harusnya misalnya surat jalan, kemudian bebas COVID-nya, itu kan di tracing harusnya dimasukkan pakai QR, pakai alat yang bisa online. Sehingga ketahuan, kalau sekarang kan nanti yang sakit bawa dari Jakarta atau dari kampungnya nggak ketahuan gimana cara men-tracingnya. Sekali lagi kita hanya siap-siap ketika ledakan ini terjadi. Kemarin sudah 6.000 lagi kan yang terinfeksi dan Jakarta kembali nomor 1. Nah, ini yang kita harus waspadai bersama, jangan kemana-mana dan pakailah masker. Baik, Pak Agus, tapi di sisi lain begitu positifnya adalah banyak mungkin pedagang begitu yang memang diuntungkan oleh keadaan ini begitu. Kita lihat di pusat perbelanjaan begitu ramai. Nah, di sisi lain ini Anda melihatnya ada kebingungan pemerintah antara membangkitkan perekonomian dengan untuk memberantas pandemi COVID-19 ini. Nah, apa yang harus dievaluasi? Di semua negara, kita terlepas dari jumlah populasinya, di semua negara orang tidak yang berhasil menangani COVID-nya, lalu meskipun nanti muncul second yang kedua, ketiga, itu semuanya di karantina. Jadi COVID-nya dulu sendiri. Dari awal saya mazhabnya karantina Jawa saja. Nah, tetapi kan tidak dilakukan. Kalau sekarang betul, ekonomi bergerak, pasar Tanah Abang, Mall PIM 3 dan sebagainya besar. Tapi nanti ketika itu terinfeksi, berapa kos yang harus dikeluarkan negara? Timbang nggak itu? Belum lagi kita kehilangan orang-orang terdekat, kita kehilangan
pekerja dan seterusnya. Ini kalau PRT pulang balik, tuannya tidak memasukkan 14 hari karantina, itu sangat-sangat berbahaya. Saya sudah katakan kalau PRT pulang, ya jangan kembali lagi. Driver pulang, jangan kembali lagi. Karena itu besar sekali, apalagi sekarang ada seringnya India. Jadi saya nggak tahu bagaimana mengenai, saya bukan ahli epidemiologi. Baik. Artinya dengan adanya inkonsistensi ini tetap kembali lagi ke kitanya sendiri ya, harus tetap patuh dengan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Ini Siang. Pemirsa, 10 pemudik asal ibu kota lolos dari 5 titik penyekatan masuk kota Solo langsung dikarantina di Solo Technopark. Mereka adalah pemudik yang naik bus dan turun di perbatasan kota Solo. Pemudik yang dikarantina di Solo Technopark hingga minggu kemarin bertambah menjadi 10 orang. Mereka berasal dari Bandung, Tangerang, dan Jakarta dengan tujuan mudik wilayah Kecamatan Serengan dan Kecamatan Jebres, Kota Solo. Mereka dikarantina di Solo Technopark setelah dilaporkan Satgas Jaga Tangga. Usai tes swab antigen 2 pemudik reaktif, 1 orang tanpa gejala dikirim ke Asrama Haji Donohudan, Boyolali, sedangkan 1 orang lainnya bergejala COVID-19 dibawa ke Rumah Sakit Bung Karno di Semanggi. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyayangkan masih banyak warga yang memaksa mudik di tengah upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Hanya berhenti di perbatasan juga itu naik bis itu sangat disayangkan. Makanya sekali lagi kita menahan diri dulu untuk tidak mudik, itu aja. Sejumlah hotel di Yogyakarta menyiapkan ruang isolasi mandiri bagi para pendatang terutama pekerja migran. Tempat isolasi mandiri ini diperuntukkan bagi mereka yang dinyatakan negatif COVID-19 namun tetap harus isolasi mandiri. 16 hotel akan ditunjuk pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk menyediakan ruang isolasi mandiri. Hotel ini rencananya dipakai bagi mereka yang sudah terlanjur mudik atau tiba di kota ini akibat pemberlakuan larangan mudik. Selain itu, 500 kamar di 16 hotel dapat digunakan bagi para pekerja imigran untuk isolasi mandiri yang diperkirakan kembali ke tanah air setelah larangan mudik selesai, sekitar tanggal 17 Mei mendatang. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika shelter isolasi di desa maupun kelurahan yang ada sudah terisi penuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Anissa Rizkia di Hotel Ruba Graha, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Anissa, bagaimana persiapan hotel-hotel di Yogyakarta yang akan dijadikan tempat isolasi? Ya, Stefani dan juga Lovi, Ruba Graha ini menjadi salah satu hotel yang ditunjuk oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta begitu untuk memberikan layanan isolasi mandiri bagi para pekerja TKI begitu dan juga para pemudik yang sudah terlanjur datang ke kota Yogyakarta. Ini merupakan salah satu kamar yang nantinya diperuntukkan bagi para masyarakat begitu yang terlanjur mudik ataupun para pekerja dari luar negeri yang diperkirakan akan tiba di Indonesia sendiri setelah larangan mudik itu selesai, yakni di tanggal 17 Mei 2021. Nah, saya akan langsung bertanya dengan Ketua PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus General Manager dari Ruba Graha Hotel ini. Bapak, mekanismenya seperti apa Pak untuk para pengguna ataupun pendatang yang nantinya boleh menggunakan layanan isolasi mandiri di hotel ini? Ya, jadi menurut ketentuan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta bahwasanya syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemudik maupun TKI yang akan isoman di hotel di daerah istimewa Yogyakarta adalah hasil PCR itu negatif. Kami membuat paket 4 hari 5 malam ya. Kita membuat harga yaitu 3 kali makan kemudian inap. Untuk PCR itu melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita selain TKI juga melayani untuk pemudik yang terlanjur datang ke Kota Jogja. Hal ini dikoordinasikan oleh kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta dan PHRI sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Yogyakarta maupun kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta.
Nah, tadi Bapak sudah sebutkan biaya yang nanti akan diberikan. Kemudian itu akan dibebankan kepada siapa, Pak? Ya, sampai dengan saat ini biaya itu ditanggung oleh pemudik atau TKI. Ya, sebelum ada petunjuk teknis yang lainnya dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu diketahui, hotel yang bisa menerima isoman dari TKI maupun pemudik adalah yang telah memiliki sertifikat CHSE maupun verifikasi protokol kesehatan dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini kan para pemudik yang sudah terlanjur ini dan juga nantinya jikalau ada TKI datang begitu ke kota Yogyakarta, ini disarankan 5 hari isoman begitu, Pak. Nah, untuk saat ini kemudian apa saja yang sudah dipersiapkan oleh hotel-hotel yang sudah ditunjuk ini? Ya, salah satunya adalah kita selalu menyediakan hand sanitizer, kemudian masker, dan juga kita selalu berkoordinasi dengan satuan tugas COVID-19 yang ada di pemerintah kota maupun provinsi, karena hal ini penunjukan ini juga koordinasinya dengan Satgas COVID-19 pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta yang melibatkan BNPB, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan lain-lain. Hal ini sekali lagi kami bisa menerima hanya yang PCR-nya negatif. Ini yang perlu kami tekankan. Baik. Terima kasih Pak Dedi Pranowo atas informasi. Tentunya ini juga semoga bagi para pemudik yang masih kebingungan begitu mengenai shelter yang ada di kelurahan ataupun desa tidak mumpuni begitu untuk dijadikan lokasi isolasi mandiri, hotel-hotel yang ada di wilayah Yogyakarta ini bisa menjadi solusi bagi Anda. Demikianlah laporan sementara dari Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Stefani dan juga Lofi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Yogyakarta. Tak terima ditertibkan pedagang pasar Tanah Abang terlibat kericuan dengan petugas. iNews yang akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.